Selamat siang ibu-ibu semua. Siang, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Eh, Ibu Ani sehat, Ibu Ani? Sehat, Pak. Ibu Zaitun? Sehat. Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat ibu-ibu. Nah, hari ini saya merasa bersyukur. Kembali kita merasakan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana hari ini kita masih bisa berkumpul di rumah Alibaik sekeluarga dalam kegiatan yang biasa kita lakukan di setiap bulannya, yaitu kegiatan P2K2. Nah, tapi ibu-ibu, sebelum saya melanjutkan agenda hari ini, materi hari ini, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan memimpin doa tersebut. Oke, ibu-ibu, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu-ibu, sebelum pertemuan sebelumnya pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa-apa aja ibu-ibu, coba sebutkan ibu. Yang kemarin membahas tentang kesehatan dan gizi pada ibu hamil, Pak. Oke, kesehatan dan gizi pada ibu hamil. Jadi sebenarnya bukan pada saat ibu hamil aja gizi itu harus dijaga dan kesehatannya harus dijaga, tapi setelah hamil juga harus dijaga ya Bu ya, kesehatannya Bu ya. Oke Bu. Nah, yang kedua apa Ibu? Coba lagi. Pentingnya menjaga kesehatan dan menjaga gizi pada ibu hamil. Oke, terus Memberikan gizi dan memperhatikan gizi selama masa kehamilan dan setelah melahirkan. nah, ibu-ibu harus perhatikan gizi, asupan gizi yang masuk ke dalam mulut ibu, dicerna oleh organ tubuh ibu saat ibu hamil dan sesudah ibu hamil. Terus apa lagi, Bu? Cerdas menggunakan fasilitas kesehatan, Pak. Oke, ibu harus cerdas menggunakan fasilitas kesehatan. Seperti apa tadi, Bu? Puskesmas, posyandu, dan lain-lain sebagainya. Terus apa lagi, Bu? Memanfaatkan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. Memanfaatkan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah seperti BPNT, JKN, dan bantuan program keluarga harapan itu sendiri. Terima kasih ibu-ibu, super sekali. Ternyata apa yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, artinya ibu-ibu tetap dan masih ingat dengan cakap-cakap kita. Dari diskusi-diskusi kita ini ibu-ibu masih mengingat hal-hal itu. Mudah-mudahan di pertemuan sebelumnya, materi di pertemuan sebelumnya, ibu-ibu di rumah sudah menjalankan prosedur atau dibilang ya Bu, cara-cara yang terbaik untuk melakukan bagaimana asupan gizi terhadap ibu hamil, bagaimana memberikan gizi yang baik pada saat ibu hamil dan sesudah melahirkan. Nah, ibu-ibu, hari ini saya berdiri di sini. Hari ini saya berdiri di sini ingin menyampaikan materi mengenai tentang perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, saya mau bertanya dulu sama ibu-ibu. Ibu-ibu pernah nggak melakukan kekerasan terhadap anak ibu? Pernah, Pak. Pernah ya. Apa contoh kekerasan itu, Bu? Misalnya memarahi anak. Nah, ibu ketika marahin salah. anak karena apa, Bu? Anaknya bandel. Bandel. Kalau disuruh males, ibu marahin. Oke. Terus apa lagi, Bu, contohnya, Bu Zaitun? Misalnya kadang-kadang anaknya dicubit. Dicubit, dijewer telinganya, kadang-kadang ditunjang. Wah, itu kan udah termasuk sebuah kekerasan. Apalagi, Bu, yang sering ibu lakukan terhadap anak ibu? Misalnya saya banding-bandingkan dengan kakak atau adiknya. Ibu melakukan perbandingan atau membanding-bandingkan antara si anak dengan kakak, antara si anak dengan abang, antara si anak dengan adik, dan lain-lain sebagainya.
itu adalah salah satu bentuk atau contoh bentuk kekerasan-kekerasan yang terjadi tanpa kita sadari. Ini hal yang sering terjadi ibu-ibu di dalam keluarga kita. Bener nggak yang saya bilang ini ibu-ibu? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi yang harus ibu ketahui sebenarnya, ibu tahu nggak sebenarnya anak itu apa sih? Tahu ibu, anak itu apa kira-kira menurut ibu? Anak itu titipan dari Tuhan untuk kita Titipan jaga. atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya Bu. Tapi sebenarnya Bu, pada esensinya, hakikatnya anak itu adalah seseorang, baik laki-laki dan perempuan, yang belum berumur 18 tahun. Jadi saat mulai dalam kandungan sampai umur sebelum 18 tahun itu disebut anak-anak. Itu harus ibu ingat. Jadi kalau udah 18 tahun ke atas itu bukan anak-anak lagi ibu-ibu. Tapi kalau di bawah 18 tahun itu disebut anak-anak. Nah, setiap ibu, setiap orang tua yang ada di rumah ketika melakukan perkawinan, anugerah yang terindah yang diharapkan oleh orang tua itu adalah anak. Itu adalah anak. Kenapa seperti itu? Karena yang seperti ibu bilang tadi, anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Anak itu sebagai penambah rezeki, ya kan Bu, gitu. Doa anak itu adalah doa malaikat, kan seperti itu Bu. Nah, tapi sebenarnya Bu, anak juga mempunyai hak. Anak juga itu mempunyai hak-haknya Bu. Ya, apa hak-hak yang dipunyai anak? Anak itu punya hak bermain ibu-ibu. Anak itu punya hak untuk apa lagi ibu-ibu? Anak itu hak banyak haknya untuk bersekolah. Anak itu mempunyai hak untuk apa ibu-ibu? Untuk dilindungi dan lain-lain sebagainya. Tapi tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua, baik ibu dan bapak di rumah, masih banyak kadang-kadang secara tidak sengaja melakukan kekerasan-kekerasan terhadap anak kita. Ya Bu, bisa jadi kita selalu melakukan tanpa kita sadari, kita pernah melakukan kekerasan-kekerasan seperti kekerasan fisik. Itu ya, seperti contohnya tadi yang kayak ibu bilang, menjewer, menunjang, apalagi Bu, mencubit dan lain sebagainya. Kekerasan fisik ini adalah kekerasan yang dialami si anak yang langsung bersentuhan dengan tubuhnya. Ibu cubit merah, nah itu kekerasan terhadap fisik si anak. Ya kan Bu? Ini sebenarnya sangat mengganggu terhadap perkembangan dan pola pikir anak. Makanya ibu-ibu jangan pernah kita melakukan kekerasan fisik terhadap anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, secara tidak langsung kita pernah melakukan kekerasan mental terhadap si anak di dalam rumah, di dalam keluarga kita. Apa contohnya Bu? Ibu secara tidak langsung tadi sudah menjelaskan. Ya, apa contohnya tadi? Ibu tidak boleh membandingkan si anak ini dengan si abang. Wah, contohnya gini, tengok itu abang Moha, pintar dia, sementara kawan, tengoklah kurang di bawah dia. Itu nggak boleh Bu. Apalagi contohnya, kita membandingkan anak kita ini dengan anak orang lain. Tengoklah si Polan tuh, dia sering ngaji begini-begini kawan. Kita tidak boleh Bu. Kita tidak boleh membandingkan anak kita dengan orang lain. Bahkan anak kita itu tidak boleh dibandingkan dengan keluarga kita sendiri. Secara tidak langsung ini akan mengganggu mental dan pola pikir si anak tersebut Bu. Bisa dipahami sampai sini Bu? Iya Pak. Oke. Nah, hal-hal seperti ini kalau bisa jangan kita lakukan di dalam keluarga kita ibu-ibu. Ya. Jadi cara mencegah kekerasan terhadap anak itu seperti apa Pak? Apa solusi supaya kita tidak melakukan kekerasan terhadap anak? Gini Bu, saya kasih tipsnya. Kalau anak kita sekolah, kita tanya dulu, bagaimana kegiatan di sekolah hari ini nak? Gitu. Enak Pak, enak Mak, di sekolah tadi main-main begini, belajarnya pun asik, santai dan lain sebagainya. Kita menanyakan hal seperti itu menanyakan hal seperti itu kepada si anak, itu adalah hal yang positif terhadap anak. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita melakukan sebuah solusi supaya kita tidak melakukan kekerasan terhadap si anak.
Yang kedua, apa Bu? Kita selalu menanyakan atau kita selalu membuka buku mereka, buku tulis mereka, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dia di sekolah. Kita tengok, kita periksa. Pulang misalnya anak kita, tetap assalamualaikum, salam mak, kita salami, kita salam, anak kita salam sama ibu, si anak salam sama ibu. Gimana kabar, gimana keadaannya Ani? Sehat? Kayak mana tadi di sekolah? Dapat nilai berapa? Hal-hal seperti itu Bu, secara tidak langsung akan membuat kita jauh dari kekerasan terhadap anak. Yang ketiga ibu-ibu, kita selalu bertanya kepada anak, bagaimana kebahagiaan yang dirasakan anak ketika anak itu sekolah. Kalau hal itu positif, kita juga terus dibilangnya Bu ya, memupuk hal-hal yang positif juga terhadap anak. Secara tidak langsung, ketika hal yang positif kita sugestikan terhadap anak, ini akan membuat si anak pun berpikir yang positif. Terhindar nanti pun kalau besar dia Bu tidak mau melakukan kekerasan terhadap orang lain. Sebenarnya kekerasan terhadap orang lain ini banyak Bu. Dia tidak pernah mengejek orang lain, dia tidak pernah mencubit orang lain, dia tidak pernah menendang orang lain dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya juga Bu ya, pola-pola atau pola asuhan atau disebut dengan didikan-didikan seperti ini dari kecil sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, pendidikan-pendidikan seksualitas, pendidikan-pendidikan fisik dan pendidikan-pendidikan mental. Itu harus kita tanamkan dalam keluarga kita. Sampai sini ada yang mau ditanya Ibu? Enggak, Pak. Paham Ibu? Paham. Oke Ibu, terima kasih ya Ibu ya kalau paham. Mudah-mudahan ini apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bisa Ibu terapkan di rumah ya Bu ya. Bisa yang tadinya Ibu sering memarahi anak, nanti mudah-mudahan di rumah Ibu tidak bukan hilang ya marah-marahnya, sedikit berkurang memarahi anak, tidak lagi mencubit, tidak lagi menjewer, atau tidak lagi membandingkan si anak dengan orang lain. Itu harapan saya. Karena kenapa ibu-ibu? Anak itu adalah karunia Tuhan, anak itu adalah titipan dari Tuhan yang memiliki hak-hak yang sebenarnya harus kita penuhi. Ya, hak-hak itu hak yang seperti apa Pak? Hak-hak yang positif harus kita penuhi terhadap si anak. Oke ibu-ibu? Iya, Pak. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, coba ibu bangkit ya. Bangkit ya. Oke, bangkit. Oke. Nah, kita sebelum kita menutup pertemuan hari ini, kita bermain game ya Bu ya. Kita nyanyi. Di sini senang, di sana senang. Oke Bu? Iya, Pak. Oke. Sambil tepuk tangan ya Bu ya. Oke. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh iya ayo, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke Bu Ibu, terima kasih Bu Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang berkah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan kepada ibu-ibu, mudah-mudahan bisa ibu terapkan dalam kehidupan ibu di keluarga. Itu harapan saya. Jangan pernah membandingkan anak dengan orang lain. Jangan pernah melakukan kekerasan fisik Bu terhadap orang lain. Karena ini akan mengganggu perkembangan dan pola pikir si anak. Baik Bu, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Minggu depan atau bulan depan kalau tidak ada halangan, kita akan melakukan kegiatan pertemuan yang lain dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu.